morning, student. This time we meet in a good condition, of course. Student, this morning I will give you some explanation about distractor question. Apa itu distractor? Soal dengan pengecoh. Jadi kenapa ini harus diberikan? Karena ketika kalian mengerjakan soal uraian, kalian itu mudah untuk menjawab. Tapi ketika Bu Nafi memberikan kalian soal dengan multiple choice yang agak sama, kalian mengalami kesulitan. Itu terbukti dari hasil yang kalian dapatkan. Look at the screen. This text is so simple, and before this meeting we've talked about this question. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini, of course you can answer because this is so simple question with the essay. Jadi kalian menjawab soal ini dengan isi-isi, dengan mengambil jawaban yang ada di atas ini, dan Bu Nafi lihat itu sudah tepat. Artinya kalian tidak begitu mengalami kesulitan dalam menjawab soal dengan menggunakan uraian. Itu. Apalagi ini yang Bu Nafi berikan ini adalah teks yang sangat sederhana. It is so simple text. So of course you can understand what the text mean. Nah, bagaimana dengan kalimat atau pertanyaan yang menggunakan multiple choice A, B, C, D dengan pengecoh yang agak sama? Look at this and then read the text before. This is the first. What is the purpose of the text? Kalian sudah tahu ya, purpose itu artinya apa? Purpose mean tujuan. Apa tujuan dari teks ini ditulis? Of course, all of you know there are a word with congratulation. Tentunya kalian tahu this is about greeting card. Jadi greeting card yang berfungsi untuk memberikan ucapan selamat. Ketika kita memberikan ucapan selamat, pastinya kalian dalam kondisi senang, yang diberi ucapan pun senang. Itu. Nah, bagaimana dengan kalimat pertanyaan what is the purpose of the text apabila multiple choice-nya seperti ini, anak-anak? This is A, to congratulate for the badminton competition, to congratulate cause her skillful in badminton, to congratulate cause Tamara is very proud, to congratulate of a winning. Bagaimana dengan pengecohnya? Ini sebenarnya pengecohnya tidak begitu sulit, anak-anak. Tapi di sini semua ada kata congratulate. Semua mengucapkan ucapan selamat. Lalu yang mana yang paling tepat? Nah, ini kalian di sini harus benar-benar menguasai vocab. Karena ada beberapa kalian yang meskipun vocabnya ini sederhana, kalian belum menguasainya. Apa ini jawaban yang paling tepat? Kalian harus bisa meresum, kemudian menyimpulkan mana yang paling tepat. Semuanya ada congratulate. Ya, jika kalian menjawab yang D, maka kalian sudah betul. Ini adalah ucapan untuk ucapan selamat, mengucapkan selamat karena sebuah kemenangan, bukan ucapan selamat karena mengikuti sebuah kompetisi badminton, bukan juga untuk mengucapkan kemampuan di badminton, atau karena si Tamara sangat membanggakan. Bukan itu. Tapi ini berdasarkan apa? Ini kesimpulannya, celebrating of your winning. Jadi mereka akan let me know when you come back home. Mereka akan merayakan suatu kemenangan. Jadi kartu ini dibuat untuk mengucapkan sebuah kemenangan. Berikutnya, nomor 2. Look at this. The hard practice are paid off. What is the sentence mean? Jadi
kalimat terakhir, kalimat ini, the hard practice are paid off. Apa ini artinya? Ini yang dimaksud Bu Nafi, kalian harus menguasai vocab, menambah vocab kalian. Apa ini artinya? Kita lihat. A, the training is over, effort is not vain, must keep practicing hard, and everything must be done seriously. Mana yang paling tepat jawabannya, anak-anak? Apa sih artinya the hard practice are paid off? Yang kata kunci di sini adalah paid off, terbayarkan. Terbayarkan. Ini adalah phrase atau frase. Artinya terbayarkan. The hard practice, kerja keras atau latihan keras terbayarkan. Apa ini? Sama dengan yang mana? Kalau kalian lihat, jawabannya adalah yang B, effort is not in vain. Usaha tidak sia-sia. Kalau kalian tidak mengerti artinya pasti akan mengalami kesulitan, karena di sini ada kata everything must be done seriously. Ini juga bermakna positif juga. Must keep practicing juga bermakna positif. Jadi kemungkinan kalian menjawab B, C, D itu bisa kemungkinan. Tapi yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya kita lihat masih dengan teks yang sama. Nah ini, when Tamara celebrate her winning for the first. Kapan Tamara merayakan kemenangannya untuk pertama kali? Ingat, ada kata untuk pertama kali. Kemungkinan kalau tidak ada kata for the first, kalian akan menjawab yang mana coba ayo? A, at her home, when they back home, in badminton field, or at a restaurant. Yang mana kira-kira anak-anak jawaban kalian? Kalau kalian tidak melihat for the first untuk pertama kali, kalian akan menjawab A atau B. At her home, di rumahnya, atau when they back home, ketika mereka pulang ke rumah. Tapi anak-anak, di sini ada kata for the first. Apakah ketika kalian melomba, kemudian kalian menang, itu kalian merayakan kemenangan harus menunggu di rumah? Berteriak merayakan kemenangan itu setelah kembali ke rumah? Tentu tidak. Kalian akan merayakan kemenangan, berteriak-teriak kesenangan ketika kalian ada di tempat kalian lomba. Nah, jadi di mana ini yang paling betul? Iya, di yang C, it badminton field. Berikutnya, from the text above, we know, dari teks ini kesimpulannya apa? Kita mengetahui bahwa Tamara will treat Carissa. Oh ya, apakah di sini menyebutkan Tamara akan menraktir Carissa? Oh, tidak. Jadi di sini malah si pengirim kartu ini, siapa pengirimnya? Carissa ini yang akan membayar semua biaya atau menraktir si Tamara. Kira-kira yang mana ini? Nah, ini dia jawabannya A, B, C, D. Iya, Carissa will pay the celebration cost. Carissa akan membayar semua biaya perayaan itu. Jawabannya adalah yang B. Tamara have several badminton trophy. No, tidak disebutkan di sini, salah. Tamara and Carissa hard practice every day. No, tidak ada di sini, tidak disebutkan. Jadi kemungkinan adalah jawaban adalah A atau B. Tapi yang A salah jelas, karena yang akan membiayai semua di sini, yang mengajak Tamara untuk merayakan kemenangan adalah si Carissa. Itu anak-anak ya.